Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. dalam episode kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang final AFCON kemarin. Ini Antara Senegal lawan Maroko ya. Lawan Maroko di sini benar-benar banyak fakta-fakta yang worth it untuk dibahas ya. Karena banyak sekali kontroversialnya. Kontroversinya banyak banget. Kita langsung masuk ke yang pertama. Ini ada dari pecinta sepak bola yang mengatakan bahwa mungkin kita bertanya-tanya Sen, kenapa di tahun 2026 Al Nassr itu lost streak 3 kali ya? Kita kan bertanya-tanya karena jujur gue nggak pernah nonton pertandingan Al Nassr. Jadi gue nggak tahu kenapa Al Nassr bisa sampai 3 kali kalah ya. Iya. Dan ternyata itu karena Sadio Mane absen. Dia membela Senegal negaranya demi AFCON. Oh, jadi ketika Mane membela Senegal, iya. Al Nassr kalah. Al Nassr kalah tiga pertandingan berturut-turut nggak pernah menang. Krusial itu ya. Bener. Jadi ibaratnya nih, ini ada hal yang lucu. Ketika membela Senegal di AFCON, Senegal juara. Berarti aura juara dari Sadio Mane itu gede banget. Dan aura juaranya Sadio Mane itu diredam di Al Nassr. Ibaratnya yang biasa gendong-gendong nggak sanggup ngegendong anjir. Oh iya. Bener kalau dipikir-pikir kan. Sadio Mane semenjak datang ke Al Nassr belum pernah memenangkan trofi apapun kan? Belum pernah. Tidak itu sebagus waktu dia di Liverpool ya? Iya, di Liverpool, Liga Champions semuanya ada komplit kan. Di Al Nassr ternyata jadi kita tahu ya sampai sekarang bahwa performa buruk Al Nassr di awal tahun 2026 itu salah satu faktornya adalah karena absennya Sadio Mane yang memilih untuk membela negaranya sendiri, di mana congratulations, selamat kepada Senegal karena telah menjuarai AFCON ya. Dengan pertandingan ini ya. Kepada Sadio Mane ya, pensiun dari timnas dengan trofi. Wah betul, apalagi sebelumnya dia mengatakan bahwa pertandingan final di AFCON ini menjadi laga terakhir dia membela timnas Senegal ya. Ini benar-benar worth it banget karena sudah 2 kali menjuari AFCON ya. Betul. Dan Sadio Mane meskipun dia sudah main di Liga Mesir dan Muhammad Salah rivalnya masih tetap stay di Premier League, tetapi Sadio Mane selalu menjadi mimpi buruk bagi Muhammad Salah ya. Karena di AFCON sebelumnya kan Mesir kalah di final Senegal, dan di AFCON sekarang Senegal juga yang memupus harapan Salah karena mengalahkan Mesir di semifinal. Jadi masih menjadi mimpi buruk ya. Berarti secara kualitas pemain Sadio Mane ini masih masuk top tier ya. Iya betul. Cuman nasibnya berujung di Al Nassr saja ya. Iya. Ini benar-benar fakta yang mantap banget ya. Apalagi pertandingan final AFCON ini sangat-sangat dramatis ya. Dramatis banget. Apalagi pertandingannya sempat tertunda, ada banyak drama segala macam. Senegal hampir WO ya. Iya, Senegal hampir WO, dan kita mungkin sering melihat klip-klip tentang Sadio Mane yang menarik rekan-rekan setimnya kan. Iya, betul. Untuk ayo kita lanjutkan. Perannya Mane di AFCON khususnya di pertandingan final itu benar-benar krusial dan juga benar-benar seorang kapten banget, seorang leader banget ibaratnya. Dia yang berhasil menarik teman-temannya dan melanjutkan pertandingan, dan untungnya berakhir manis dengan keluar sebagai juara AFCON. Tapi dari kemenangan Sadio Mane dan juga Senegal di AFCON, apakah ada hubungannya dengan Al Nassr? Wah, sepertinya ada. Bahkan ada hal yang lucu yang lumayan viral juga nih, Sen. Setelah memenangkan AFCON, akhirnya kan diwawancara ya, di interview Sadio Mane itu diwawancara sama kakaknya Sofyan Amrabat, pemain Maroko, ya Adnan Amrabat kalau nggak salah ya. Pemain MU. Ketika itu diwawancara Sadio Mane belum kata-kata dari Adnan Amrabat ini mewawancarai Sadio Mane adalah berikut ini. Selamat, Anda telah memenangkan AFCON dengan Senegal. Sudah saatnya Anda memberi gelar untuk Al Nassr. Itu dia. Ada kata-kata Sadio Mane. Ya, kurasa seperti itu. Iya, terus yang Sadio Mane kayak gini kan? Iya, itu karena sepertinya secara suara gue kenal. Dan ternyata anjir abangnya temen gue mungkin ya, kan Amrabat kan. Iya, tapi menurut gue waktu kayak gini itu bukan kaget. Tapi itu trauma. Aduh, Al Nassr.
Puasa gelar lagi. Gelar lagi, apalagi ditanyanya ini waktunya Al-Nassr. Aduh, Iya. bener. Baru juga dapat trofi. Ini harus pasang berapa Iya. koyo di pinggangnya anjir. Kayak ibaratnya euforia kemenangan bersama Senegal harus dipatahkan. Waduh, besok ngantor lagi ke Al-Nassr anjing. Bener banget ya. Nih sekali lagi kita ucapkan congratulations untuk Senegal dan para fansnya dan para warganya ya. Khususnya Sadio Mane, karena ketika Mane membela Liverpool, gua nonton full ketika dia di Liverpool. Bener, ini memang tipikal pemain yang kerja keras ya. Satu-satunya orang yang bisa ngancurin Real Madrid sendirian dan Wah, juga bener. satu-satunya pemain yang bisa ngelawan Madrid sendirian. Bener. Ketika final 2017 ya. Iya, one man show, bener. Itu bener-bener one man show Sadio Mane banget sih asli itu, jujur ya. Nah, kita masih di pagelaran AFCON. Ada berita lain lagi ya, yaitu kita bisa melihat, kita bacakan dulu beritanya. Semua orang di timnas Maroko sangat marah dan bingung dengan apa yang terjadi. Brahim Diaz telah meminta maaf tapi belum dimaafkan. Wah, ini datang dari sisi lainnya ya. Kalau tadi kita membahas kemenangan Senegal, sekarang kita membahas sisi lainnya yaitu kekalahan Maroko. Nah, ini Diaz, ya. Ini kasihan banget sih sama Brahim Diaz. Jadi kita dapat beritanya itu dari salah satu postingan, source-nya nanti kita tunjukin ya di video, dari salah satu postingan di media sosial ya yang sudah tersebar. Bahasanya Brahim Diaz telah meminta maaf tapi belum dimaafkan. Nah, yang tak termaafkan. Dari sumber, gue tadinya kasihan sama Brahim Diaz karena ya gagal dari penalti itu wajar ya, apalagi kan pressure-nya gede, ditambah Brahim Diaz itu dia gagal mengeksekusi penalti di mana di menit ke-100 posisi skor 1-0 Senegal. Senegal kan 94 menitnya tuh. Nah, ada chance untuk Maroko menyamakan kedudukan di akhir laga menit ke-100. Tetapi dia gagal. Tadinya gue bingung kenapa kok dihujatnya sebegitunya. Ternyata karena yang jadi bahan hujatan dan yang susah dimaafkan di momen krusial seperti itu, Brahim Diaz melakukan Panenka. Jadi ini kasusnya sama seperti kegagalan Messi penalti waktu lawan Chili ya di Copa America 2016. Tapi Messi itu gagalnya bukan di penalti ketika match berjalan, pas adu penalti. Adu penaltinya. Jadi Messi kan gagalnya memang karena tendangannya itu jauh ya, melenceng. Iya, melenceng. Nah, jadi mungkin gue juga baca kenapa Brahim Diaz tidak dimaafkan karena dia sok-sokan Panenka. Nah, itu dia di momen menit ke-100 itu apa kayak ibaratnya krusial banget karena udah menit ke-100 posisi 1-0 tertinggal gitu kan. Nah, mungkin ya ini ya. Kalau Brahim Diaz melakukan eksekusi penalti yang normal ya, yang wajar-wajar aja ya, entah itu kena tiang, entah itu ketepis sama penjaga gawang, entah itu melebar, itu masih bisa dimaafkan karena sudah effort ya, sudah benar-benar maksimal mengeksekusi penalti. Ini kok kenapa malah ngide ya, kalau istilah anak zaman sekarang itu ngide pakai Panenka di momen krusial. Jadi kayak apalagi Maroko itu kan ini penantian panjang Sen, AFCON final lagi ya. Itulah kenapa Brahim Diaz itu sampai menangis bahkan ketika dia dianugerahi penghargaan award sebagai top score, dia tetap menangis karena dia tidak sampai sekarang dia masih menangis bener sesenggukan lagi ya. Jadi kasihan banget ya, sampai-sampai Sen setelah pertandingan itu di locker room semua pemain Maroko itu nyuekin Brahim Diaz. Pasti. Sampai bahkan nggak di locker room deh menurut gue. Waktu ketika dia dibacain top scorer AFCON ini Brahim Diaz kan jalan. Itu pemain Maroko nyuekin dia semua. Bahkan sampai locker room. Nah, jadi bentar dulu, masalah penalti ya. Jadi ada salah satu hal yang gue soroti, masalah Panenka. Apa tuh? Jadi Panenkanya itu bukan Panenka itu 100% Panenka gagal ya. Nah, apakah Brahim Diaz tidak mikir kipernya Senegal itu siapa? Wah, itu betul. Edouard Mendy. Betul. Itu yang ngegendong Chelsea jadi juara Liga Champions ketika zaman Thomas. Betul, apalagi kan juara Piala Antar Klub ya. Ini bukan kaleng-kaleng anjir. Malah di Panenkanya gagal lagi. Bener, wah bener sih. Dia terlalu, ya itulah kesalahan fatalnya. Dia terlalu ngide kalau bahasa zaman sekarang. Gue lupa namanya, ini pokoknya statement dari salah satu podcast bola yaitu JMTV ya. Jadi mungkin dia berstatement tuh gini, mungkin alasan kenapa dia kalau nggak salah ya. Jadi dia melakukan Panenka, dia ingin
karirnya di AFCON 2026 ini bagus gitu. Oh, Dia kan secara historis top ya. skor Iya, iya, gitu. sudah Terus juga historis ya. golnya sebagai di final itu Panenka mungkin Iya. seperti itu, tapi kenyataannya kan gagal. Mungkin itu yang menjadi alasan mengapa teman-teman satu timnya itu kecewa. Betul, ibaratnya Jadi karena keegoisan. dia egois ingin mencatatkan dalam sejarah nama baik secara pribadi ya ibaratnya, tetapi ya memang resikonya juga gede. Iya. Mungkin jika gol ini berhasil, wah dia akan menjadi orang paling bahagia 3 minggu ke depan, Sen. Betul. Bahkan mungkin sampai anak cucunya dia bakal dikenang sebagai Betul, pahlawan Maroko. betul pahlawan sampai benar-benar pahlawan lah. Walaupun kita tidak tahu ya. Iya. Karena kan kalau misalnya itu masih juga satu-satu. Masih satu-satu. Nah itu dia Walaupun terlalu kalau risky misalkan banget. adu penalti gue pegang Maroko karena menurut gue Bono itu bagus banget. Bagus kalau untuk Bono, makanya tapi jujur ya kasihan banget karena mungkin dia secara mental habis sih, soalnya ini kan negara ya, benar-benar habis, mungkin sama yang terjadi kayak Messi dulu lah di Copa America ya. Nah, mengingat kejadian seperti ini benar-benar apa ya, mengingatkan gue pada satu kasus yang hampir sama, yaitu kasusnya Lord Karius. Kalau kalian masih ingat di Liga Champions final ketika Liverpool melawan Real Madrid, Karius itu sama. Setelah laga, Karius itu nangis sesenggukan, ditinggalin, dicuekin sama satu timnya, dibenci seluruh fans Liverpool, Sen. Iya. Ini kejadiannya bukan, sama kayak bukan hanya itu saja. Karius bahkan kan dia pernah, kan dia hiatus dulu dari sepak bola selama 2 musim karena gua kan ngikutin Liverpool ya. Iya, pada betul. saat itu. Jadi dia bahkan ke psikolog lagi dan comeback ke sepak bolanya itu lama. Sama Gara-gara dia. efek tersebut. Kena Karena kan mental. kita tahu 3 gol itu kesalahan Karius semua. Nah itu dia di momen Apalagi krusial ketika kan, dia ngelempar terus kena Benzema, wah itu lagi. Nepis tendangan Gareth Bale enggak kena lagi itu, aduh bener-bener kesalahannya. Tapi jujur ya di momen itu sama lah vibe-nya kayak kita ngelihat Brahim Diaz. Cuman kalau kasusnya Karius itu lebih tragis ya. Kenapa lebih tragis? Karena slogan dari Liverpool itu sendiri adalah You'll never walk alone. Tetapi di momen di malam itu Karius dibiarkan sendirian ya. Benar-benar ditinggalkan, dicaci maki itu apa ya, benar-benar beda banget sih. Menurut gua kasusnya beda kalau Karius sama Brahim Diaz. Kalau Brahim Diaz memang dia itu apa ya? Kalau Karius bedanya gini, Karius tuh dia juga tidak berpikir dia akan bermain di final. Karena pada saat itu kiper utama Liverpool baru cedera. Oh betul Pada saat itu Karius tuh tidak berpikir dia akan tampil ya. Dia mental sebagai kiper kedua cadangan. Betul, ya, memang walaupun kalau misalnya pemainnya hebat dia bisa perform dengan baik ya. Tapi menurut gua kita tidak bisa menyalahkan Karius untuk hal tersebut gitu. Betul. Dan lawannya Real Madrid. Pada saat itu anjir. Jadi ibaratnya dan tensinya kan udah panas. Awal-awal pertandingan aja salah udah patah. Udah kena teknik UFC dari Sergio Ramos ya kan. Kalau Brahim Diaz kan dia sudah siap gitu. Dia sudah siap. Emang 100% tangil ya. Niat Panenka juga kan berarti dia itu udah niat gua akan Panenka biar gua dikenang. Dikenang. Gitu kan. Berarti kan dia emang tangil. Betul. Jadi ibaratnya kita susah ngebela Brahim Diaz, tapi kita masih bisa ngebela Karius ya. Karena ada sisi-sisi di mana ya kita harusnya memaklumi Karius. Pertama itu pertandingan besar, Karius apalagi mentalitinya dia sebagai kiper kedua. Ya ibaratnya oke lah fans Liverpool kecewa, tapi ya nggak sebegitunya harusnya ya kan. Bener sih, apalagi lawannya Real Madrid di Bernabeu lagi waktu itu kan. Dan kalau untuk Brahim Diaz apa ya? Ya kita tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tapi mewajarkan. Mungkin kita tahu Brahim Diaz masih muda, mungkin itu egonya gitu. Cuma kan wajar lah kalau misalkan satu Maroko itu membencinya, wajar ya, karena di Indonesia juga seperti itu kan. Kalau hasilnya kalah kita bakal kecewa sama pemainnya. Betul. Gitu. Nih buat teman-teman yang membela Brahim Diaz, bayangin Brahim Diaz itu bayangin ini ya, lu orang Maroko. Atau gini aja, bayangin kita orang Indonesia di final Piala Asia, Marcelino di posisi Brahim Diaz dan akhirnya melakukan hal yang sama. Marcelino itu udah langsung dihujat aja. Udah pasti netizen Indonesia benar-benar ngegoreng Marcelino. Jadi posisinya seperti itu. Di postingannya kan waktu Marcelino juga makanya dong jangan Kristen. Nah, itu dia. Itu pressure-nya pasti sama ya. Sama. Jadi apa yang dialami Brahim Diaz itu bukan sama dengan Karius. Betul. Roberto Baggio. Betul ya. Wah, apalagi bener sih. Tapi man who dead standing. Dead standing. Tapi Roberto Baggio. Kalau ini justru Baggio sama seperti Messi dong, pas adu penalti. Iya, di penalti. Tapi ini justru gue makin kasihan sama Brahim Diaz ya.
kalau Baggio itu sudah di masa akhir dia sebagai pesepak bola ya kan, di masa akhir karirnya gitu ya. Brahim Diaz kan masih muda sih. Betul. Jadi Apalagi dia wonderkid ya, wonderkidnya Maroko. Dia wonderkid Maroko, dia sekarang main di mana? Brahim Diaz? Madrid ya kan. Ibaratnya usia masih muda melakukan kesalahan besar, itu gue takutnya mentalnya nggak bisa sembuh. Betul, betul. Pasti loh, ya, itu seperti gede banget gue tadi, gue kan mewajarkan ya kalau misalnya Brahim Diaz kayak gitu karena dia memang masih pemain muda. Tapi kalau misalkan head speech-nya seluruh warga Maroko itu udah besok atau lusa udah nggak head speech lagi ke Brahim Diaz gitu, ya udah nggak masalah gitu. Mungkin Maroko bisa comeback lagi, kan kita tahu performa Maroko di AFCON di FIFA World Cup 2022 itu wah keren banget. Siapa sih yang bulangin Ronaldo? Nah betul, kalau bukan sundulan El Nesri ya kan. Aduh bener. Makanya gue dapat kabar ya dari sumber terpercaya bahwa kata Georgina ya, sampai sekarang Bang Dodo itu sering mengigau Maroko itu ketika dia sedang mimpi buruk Sen. Jadi sampai sebegitunya ya Maroko ini ya dahsyat ya. Jadi ya semoga Brahim Diaz bisa comeback stronger ya. Semoga mentalnya tidak sampai terluka separah itu gitu kan. Soalnya kan sudah banyak terjadi di pemain-pemain lain sebelumnya seperti Messi. Bahkan efeknya Messi kan dia pengen pensiun. Nah betul sama Messi itu. Timnas kan. Baggio kan di wawancara terakhirnya di tahun kemarin 2025 dia bahkan belum memaafkan kesalahan dia tersebut. Iya, dirinya sendiri. Itu benar-benar yang sudah harusnya dia dianggap legend satu Italia. Iya betul, legend. Dengan karir yang begitu hebat gitu. Cuma gara-gara satu hal tersebut hancur semua. Hancur, apalagi posenya itu dia sedang berdiri menatap ke tanah. Benar-benar sesuai ya. Man who died standing tuh benar-benar sih. Ibaratnya ya mungkin gitu doain aja semoga Brahim Diaz bisa comeback ya. Bisa comeback, semoga tidak separah yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita langsung next news selanjutnya ya. News masih tentang AFCON ya. Nah, ini ada hal yang menarik banget nih. Jadi, ini datang dari kipernya Nigeria nih, Sen. Bentar, ini bener Nigeria ya. Nah, ada kiper Nigeria. Langsung kita bacakan. Kiper Nigeria Stanley Nwabali yang juga handuknya dicuri oleh anak-anak gawang dan petugas keamanan Maroko saat pertandingan semifinal. Menulis sebuah story di Instagramnya usai Maroko dipastikan kalah dari Senegal di final AFCON 2025. Ini 2025 atau 2026? 2026 harusnya ya? Maksudnya 2026. 2025. 2025 masih ya? Iya. Nah, dia menulis dalam caption di Instastory-nya seperti ini, Sen. Gunakan semua handukku untuk menghapus air mata kalian. Nah, ini sindiran yang ini banget ya. Apa ya? Satir atau sarkas? Sarkas juga, benar sarkas juga. Nah, kiper Nigeria satu ini tak melewatkan momen kejatuhan Maroko di final. Kalau ini draftnya kebencian ya pasti. Ini benar. Kan yang ngalahin Nigeria di semifinal Maroko. Maroko juga. Tapi justru ada cerita di baliknya, Sen. Kenapa dia menulis caption seperti itu? Ibaratnya gunakan semua handukku untuk menghapus air mata kalian. Jadi di pertandingan sebelumnya di semifinal Nigeria kan kalah sama Maroko. Ada hal lucu ya, ini terlalu lucu untuk pentas dunia ya. Kala itu handuk dari kiper Nigeria ini itu dicuri, dicolong sama ballboy dan juga staf dari Maroko. Bukan cuma satu kali tapi beberapa kali. Dimana dalam handuk itu kan ada catatan-catatan tentang penalti apa segala macam. Jadi itu kan bentuk kecurangan ya. Bahkan sampai dalam satu video kiper dari Nigeria itu menggestur begini tuh setelah beberapa kali handuknya dicuri. Makanya setelah Maroko kalah, dia menulis caption seperti itu. Tapi jujur ini justru kita respect ke kipernya ya. Kasarnya kalau bahasa kita ya, itu makan tuh handuk ya kan. Seperti itu. Ini yang mau diucapkan oleh kiper Nigeria. Tapi gue ngebaca berita sedikit. Jadi mengapa Maroko itu pengen banget handuk-handuk kiper ya. Kipernya Nigeria, terus kipernya Senegal juga. Banyak yang ngomong itu kan di situ ada catatan penalti segala macam. Tapi itu bukan inti alasannya. Entah benar atau salah, ini resource-nya gue lupa dari media sosial, gue lupa ini source-nya dari mana. Jadi alasannya bukan karena ingin mengetahui penalti, tebakan penalti dari kiper, karena kan jadi supaya sarung tangan si kiper itu tidak kering. Supaya licin. Itu kan lebih licik lagi. Wah, itu lebih licik lagi itu niatnya. Tapi ini source-nya nggak benar ya. Gue baca-baca tadi ada di postingan Instagram gitu. Jadi
supaya seperti itu. Kalau seperti itu kan ini ya benar-benar licik banget. Tapi terlepas alasan itu, konyol enggak sih ibaratnya nyuri handuk-handuk kiper aja kayak terlalu kekanak-kanakan banget ya. Dan juga benar-benar dipermasalahin sampai dibanting namanya. Bener. Ya kan yang ngejagain itu yang ngejagain kan kiper lapis 2-nya Senegal. Oh iya, betul. Sampai dibanting kan ke itu game masih play on kan sampai masuk ke lapangan. Betul. Ini benar-benar well deserved banget ya Maroko ini ya. Bahkan pas ngelawan Senegal juga seperti itu, Sen. Jadi setelah melakukan hal kejam seperti itu ke Nigeria, staff dari Maroko dan juga Balboy juga melakukan hal yang sama kepada Senegal. Tapi karena Senegal sudah tahu kasus sebelumnya, akhirnya antisipasi. Ada staff dan juga mungkin dari pemain cadangan di Senegal yang menghalau dan dia melindungi handuknya Mendy. Lapis 2 Senegal, lapis 2 Mendy. Jadi dia yang melindunginya kan sampai ditarik-tarik sampai dibanting. Iya betul. Ini benar-benar parah. Ya masa kok sepak bola profesional sekelas turnamen benua ya? Iya. Masa kayak gitu aja. Bener ya. Nah dan uniknya satu, semua kejadian yang terjadi di final tersebut pihak pokoknya Federasi Sepak Bola Maroko ini lagi ngegugat ke FIFA. Iya, masalah walkout itu yang sempat jadi intinya masalah walkout ya. Itu kalau misalkan dibalikin, lu nyuri handuk. Nyuri handuk anjir bener. Bener. Ya harusnya gugur semifinal anjir ibaratnya. Kenapa Senegal walkout ya gara-gara lu kayak gitu. Iya, bener. Kocak banget ya. Alasannya gini, karena jedanya terlalu lama pemain kita udah nggak fokus. Ya Senegal juga nggak fokus sama anjir ibaratnya. Ya lucu juga. Lucu juga ya. Kalau misalkan main di AFCON nggak fokus ya mending main di Domba Cup. Bener anjir. Kau sekelas pemain profesional masa hilang fokus anjir. Kan kocak banget ya. Nah, bahkan untuk menutup hal ini ya, kita memiliki satu foto yang lucu ya. Jadi ada bentuk satir di mana ini adalah pemain Maroko mengangkat sebuah trofi kemenangannya. Ini andaikan saja Maroko yang juara kemarin gitu ya. POV-nya kan seperti itu. Tapi trofinya diganti handuk anjir. Ini bukan jadi kan gini, kalau misalkan Piala Dunia, Copa America, Euro, runner up itu cuma dikasih medali. Mungkin ini piala untuk runner up AFCON mungkin. Bisa jadi ibaratnya. Oh, yang lu cari tuh handuk, makan nih handuk anjing. Ibaratnya seperti itu anjir. Ini bentuk satirnya. Nah, kalau bentuknya begini kan bukan hujatannya. Ini lucu-lucuan justru enak. Semoga aja netizen ini makin kesini makin nyari angle lucunya, bukan angle yang marah-marah negatif-negatifnya gitu ya. Ini kritik yang membangun. Ini kritik yang membangun ini bener, membangun industri handuk anjir. Sadar nih handuk. Ini handuk yang makan ya. Emang bener statementnya kiper Nigeria tadi. Jika kalian menginginkan semua handukku untuk menghapus air mata kalian anjir. Ini bener-bener kocak banget ya. Semoga untuk pagelaran AFCON berikutnya, edisi selanjutnya, semoga hal-hal teknis seperti ini bisa diantisipasi ya. Betul, jangan sampai terulang lagi, benar-benar. Dan juga uniknya tuh gini kan, ketika AFCON turnamennya berjalan, jadi sempat ramai di beberapa fans page Instagram, khususnya di 433 dan juga Bleacher Report Football ya. Jadi banyak yang ngomong AFCON is better than Copa America. Wah, dia bilang seperti itu. Waduh, kalau menurut gue mah itu mah kejauhannya, itu mah dari sudut pandang mana gue nggak nemu aja. Kalau turnamen untuk sekarang gue setuju tapi tidak lebih baik, standarnya sama. Iya, standarnya sama mungkin. Nah, di setiap musim satu-satunya hal yang menonjol dari AFCON itu satu. Apa tuh? Jersey dari timnas di benua Afrika tuh keren-keren. Betul. Apalagi Nigeria. Fashionable betul. Wah, itu pokoknya keren banget. Yang gue selalu sama jersey, bahkan tidak di AFCON saja ya. Ketika ada World Cup, negara-negara dari Afrika jersey-nya pasti keren. Betul. Karena yang keren itu dia memadukan unsur budaya kan. Betul. Unsur culture ke dalam jersey dan itu hasilnya bagus nggak norak gitu. Karena keren, bener. Yang patut dibanggain itu ya cuman jersey-nya ya. Tapi apalagi kan dari Piala Dunia terakhir 2022 salah satu tim dari Afrika juga yang menonjol ya Maroko. Semoga aja di Piala Dunia yang akan datang 2026 tahun ini ya akan ada kejutan lebih banyak lagi dari pemain Afrika. Betul. Soalnya sekarang ya emang dari dulu kan pemain Afrika kalau nggak diambilin sama Prancis
Wah betul, betul. DNA Afrika itu emang gacor ya kan, bener-bener. Kalau misalkan Prancis nggak ngambilin orang-orang Afrika, mungkin langganan juara Piala Dunia Kamerun. Bisa jadi, makanya statement pemain Argentina itu ada benarnya ya, ibaratnya. Yang juara itu benarnya memang benar, yang juara itu bukan Prancis anjir, tapi orang migran maksudnya ya. Sama seperti Indonesia sekarang. Betul. Tapi yang penting kan menang dan menang. Yang penting itu benar. Jadi mungkin untuk episode kali ini kita khusus membahas segala sesuatu yang terjadi di final AFCON kemarin ya sayangnya, karena ini cukup menarik, unik untuk dibahas ya. Jadi worth it banget. Apa ada yang mau dibahas lagi atau sudah kita akhiri saja? Mungkin sudah kita akhiri sampai di sini ya. Iya, jadi karena ini kita sengaja bikinin satu video karena memang final kemarin di AFCON tuh banyak sekali hal-hal yang perlu dibahas ya, karena sangat dramatis gitu. Bener. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini membahas khusus final AFCON ya. Buat teman-teman kalau punya request konten mau dibahasin tentang apa atau punya pendapat, punya opini, teman-teman bisa drop di kolom komentar. Dan jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe. So thank you banget sekali lagi, thank you banget yang nonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.